Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bentar ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba mereview schedule PKL ini semacam jadwal mingguan, jadwal mingguan yang harus dibuat oleh mahasiswa dalam pelaksanaan PKL-nya. Nah, di sini kan pertama yang saran dari mahasiswanya ya, mengganti air dan memberi makan tukik atau penyu. Mengganti air, memberi makan. Ya, bisa sih. Sebenarnya bisa nambahin membersihkan wadahnya, cuman ya nggak usah kita tulis di laporannya. Nanti kan kalau emang bisa ataupun kolamnya nggak besar, bisa dibantu bersihkan, tapi nggak usah sering lah. Ya tiga hari sekali, jangan sibuk juga membersihkan kolam di situ. Kemudian patroli malam ini sebenarnya ini patroli untuk melihat penyu datang untuk bertelur kan, karena biasanya dia datangnya malam. Cuma dibatasi juga jamnya kan, jam yang dibolehkan oleh daerah situ. Nah, tapi saya juga nggak tahu gimana nanti pengaturan di situ ya, apakah harus bisa malam sampai larut ataupun malam cuma sebatas jam 8 aja. Kalau yang ini nanti dikondisikan aja, karena kan nggak mungkin juga kalau harus siaga sampai tengah malam, karena kondisinya nggak mungkin kan, kecuali kayak rekan saya waktu S2 dulu, dia laki-laki. Kalau laki-laki nggak apa-apa, karena kan harus, kalau siaga nggak apa-apa, tapi kalau perempuan susah pasti. Kemudian mengukur panjang dan lebar pantai. Nah, sebenarnya ini nggak perlu ya mengukur panjang dan lebar pantai, karena kan panjang dan lebar pantai dia udah ada datanya, ataupun nggak akan bertambah dia. Mungkin nggak usah. Pemantauan tukik ini maksudnya ini pantau yang di itu ya, yang di penangkaran. Kalau di penangkaran boleh semacam pemantauan tingkah laku. Kemudian pemantauan telur ini lebih tepatnya apakah adakah apa ya, tempat penutupan pasir yang mungkin dalamnya ada telur yang ditutup oleh penyu kan biasanya tidak rapi. Nah, mungkin lebih pemantauan kayak gini. Kemudian patroli tepi laut. Nah, ini patroli tepi laut ini nanti saya tunjukkan gimana penggantinya. Ini lebih ada kata-kata yang lebih tepat lagi. Mengenal zona-zona di TNGL ini ya benar nih, semacam observasi wilayah perlu sih. Nanti kita buat perinci lagi. Kemudian mengukur pH. Nanti kalau memang alatnya ada, bisa diukur. Main diukur tuh ya, mungkin ya pH yang di air lautnya, ataupun pH yang tepat air yang untuk pemeliharaan tukik. Kalau memang ada ya, kalau ada pH meter, pakai pH meter. Kalau ada pH meter, pakai kertas lakmus saja. Begitu juga salinitas. Cuma kalau salinitas dia nggak ada pengganti hand refractor itu. Dia pasti pakai hand refractor. Tapi kalau suhu kan termometer atau meter mungkin agak mahal atau apa kan. Yang ada-ada aja sih sebenarnya. Kalau ada alat itu pakai, nggak ada juga nggak apa-apa kan. Ini kan yang dibuat mahasiswa, kemudian saya juga udah membuatkan sedikit ya. Nah, gambarannya kurang lebih gini. Di sini kan ada jam, sini Senin sampai Minggu. Nah, ini jamnya. Kita mulai dari pertama ya. Jam 8 sampai jam 9 itu dia observasi tepian pantai. Ini maksudnya kayak patroli tadi, tapi sini namanya observasi tepian pantai. Jadi tujuannya itu mengecek apakah ada jejak penyu atau telur penyu. Jadi kan penyu itu kan malam dia untuk bertelurnya atau apa. Jadi paginya dicek apakah ada jejaknya ataupun apa. Jadi kalau ada jejaknya kita bisa tahu, oh ini ada loh bekas penyu ataupun apa. Jadi bisa dilihat, mungkin bisa telusuri di mana dia bertelur ataupun apa. Pasti dia beda jejaknya, kayak ada gesekan ban mobil yang ketarik. Nah, dia nampak dia jejak kaki sama jejak penyu, bisa dilihat. Nah, tujuannya kalau jam 8 sampai jam 9 inilah sekalian untuk persiapan UPKL juga kan. Tapi sebenarnya yang pas ini ada apel biasanya kalau tempat mereka tuh. Kalau memang ada apelnya, ikut aja kegiatan apel. Tapi kalau nggak ada ya observasi sendiri. Kemudian jam 9 sampai jam 11 itu mengganti air dan memberi makan tukik. Nah, maksudnya itu yang pertama kita biasanya kalau ganti air dan kasih pakan itu duluan ganti air. Nah, habis ganti air baru nanti memberi pakan. Karena kalau memberi pakan dulu baru ganti air biasanya nanti apa ya, masih baru siap makan tapi ganti air ini agak kurang pas, biasanya dimuntahin balik makanannya. Tapi kalau itu dulu memberi memberi ganti air baru makan lebih cocok. Kemudian nomor jam 11 sampai jam 12 itu membaca dan mencari referensi terbaru tentang penyu. Jadi ibaratnya di situ sambil istirahat setelah ganti air memberi makan penyu itu kita buka kembali bacaan literatur ataupun sumber-sumber terbaru lah untuk menambah referensi kita tentang penyu tadi atau apa. Kemudian di Sabtu Minggunya nyicil laporan PKL. Kemudian yang jam
apa nih, jam 3 ada isoma jam 12 jam 1:30 2 tuh istirahat, mungkin makan atau berberes ataupun apa ya, makan, sholat biasanya. Kemudian kan orang kantornya juga pasti lagi sholat. Kemudian kalau jam 1 sampai jam 2 mengamati tingkah laku tukik. Maksudnya nih kegiatan apa ya? Kan ada penangkaran anak penyu itu bisa bisa dilihat aktivitasnya kayak mana, apakah dia ya jenisnya ini sehat ataupun setelah berapa minggu dia sudah bisa untuk dilepas ataupun sudah makannya juga sudah banyak dan berapa gram bertambah ataupun jenis makanannya apa. Jadi dicatat lah semua. Kemudian jam 14 sampai 15 itu bisa nih mentoring atau bimbingan dengan pendamping lapangan. Nah, situ ada pendamping lapangan. Jadi bisa diskusi lah 1 jam. Kayak mana mungkin ada bimbingan dari mereka ataupun ada arahan dari mereka. Dan kalau Sabtu Minggu kemungkinan kan mereka libur, diganti aja dengan bimbingan dengan pembimbing PKL yang di sini. Nah, ini Sabtu Minggunya. Kemudian kalau jam 15 sampai jam 16, nah sini ada perbedaan. Ada dia sehari mengenali zona-zona lingkungan habitat penyu. Jadi sekitaran lingkungannya itu dilihat kayak mana kan keadaannya. Kemudian kalau yang hari Seninnya ya, hari Selasa ya, distribusi angin. Jadi lihat di situ daerahnya apakah angin kencang ataupun angin apa. Jadi saya dilihat mungkin ada pengaruh kan. Kemudian besoknya bisa mengamati pola gelombang ataupun dalam semua ini dilakukan dalam 1 jam ini dilihat semua nih. Jadi mengamati pola distribusi angin, pola gelombang, jenis tanaman pesisir disukai penyu. Maksudnya itu kan penyu itu dia mulai datang ke suatu daerah kalau ada tanaman-tanaman tertentu, sekitar 7 tanaman. Jadi dilihat di situ tanaman jenis apa yang ada, yang emang penyu suka datang lah. Bisa dicocokkan dengan literatur yang dicari tadi kan. Habis itu mengamati aktivitas nelayan. Apakah di situ ada aktivitas nelayan atau enggak? Karena kan kalau banyak aktivitas mengganggu juga penyunya tadi. Jadi kan sebenarnya daerah penyu kan harus kosong dari aktivitas nelayan. Kemudian mengamati aktivitas masyarakat. Nah, masyarakat di situ ngapain? Apakah dia rekreasi ataukah mencari ikan ataupun membudidaya apa di situ. Jadi yang tadi itu nelayan, yang besoknya masyarakat. Kemudian itu kan di suatu daerah ya, di daerah Gampung. Nah, daerah Gampung tuh dipelajari juga, dicari tahu mereka buat kebijakan seperti apa. Apakah mereka mendukung kebijakan dengan melarang masyarakat untuk mencari ikan sekitar situ ataupun dilarang beraktivitas sekitar situ. Jadi situ memang khusus untuk konservasi penyu. Jadi bisa dipelajari ataupun dari jam 4 jam 3 sampai jam 4 tuh khusus mempelajari 7 item ini. Terserah dapat yang mana. Mungkin hari ini dapat yang ini, dapat yang itu, dapat yang sebelah sini ataupun dapat semua. Jadi kan ini ditulis saja untuk laporan awalnya. Kemudian yang dari jam 4 sampai 19 kan sudah tutup kantor tuh. Jadi bisa istirahat tuh, berberes atau apa kan makan. Kemudian kalau jam 7 sampai jam 8 tuh itulah baru patroli malam tadi. Patroli malam untuk lihat di wilayah sekitaran penyu, apakah penyu akan naik ataupun penyu kayak mana kan. Nah, sini batasan waktunya nanti menyesuaikan aja di daerah itu, apakah dia bisa jam sampai jam 8 ataupun sampai jam tertentu lah. Jadi saling koordinasi aja. Oke deh, sekian dari saya. Nanti kalau ada penambahan lagi, silahkan kirim lagi arahan ataupun saran dari pemimpin lapangan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.